Langit desa Wanasari sore itu menggantung kelabu, seolah menahan tangis yang tak jadi tumpah. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan daun jati yang menguning di halaman rumah-rumah kayu. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua dengan pagar bambu setengah roboh. Di sanalah ia tinggal, Nenek Sari, perempuan tua yang hidup sendiri setelah ditinggal mati suami dan anak-anaknya. Usianya hampir 70, namun tangannya tak pernah berhenti bekerja. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram bunga, dan memasak bubur untuk cucunya, Ami, seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang tinggal bersamanya sejak ibunya pergi entah kemana. Nenek Sari dikenal sebagai orang yang disiplin dan cerewet. Ia tidak suka hal-hal kotor atau berantakan. Bahkan sebutir daun jatuh pun bisa membuatnya menggerutu berjam-jam. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mi, jangan biarkan rumah ini seperti kuburan yang ditinggal. Begitu katanya setiap kali Ami memecahkan gelas atau lupa menyapu lantai. Namun, di balik suaranya yang keras dan matanya yang tajam, ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ia jarang tersenyum. Ia tidak suka duduk diam. Karena dalam diam, ia mendengar terlalu banyak suara dari masa lalu. Suara anak perempuannya yang menangis di malam hari, suara pintu ditutup keras saat ia pergi meninggalkan rumah ini, dan suara dirinya sendiri yang terlalu keras memarahi. Di desa ini, orang-orang masih percaya larangan-larangan lama. Jangan menyisir rambut di depan cermin saat malam. Jangan keluar rumah tanpa alas kaki saat hujan. Dan satu yang paling sering diingatkan, jangan menyapu halaman saat waktu maghrib. Namun bagi Nenek Sari, larangan itu hanya cerita basi yang dipakai orang malas untuk tidak bekerja. Apa gunanya larangan kalau halaman penuh sampah? Mau nunggu tikus pesta di situ? Warga desa sudah hafal tabiatnya. Mereka hormat karena usia, tapi memilih menjaga jarak. Anak-anak pun sering dimarahi kalau main di dekat rumahnya. Tapi Ami tetap mencintai neneknya. Malam itu, seperti biasa, Nenek Sari duduk di tangga depan rumahnya, mengamati dedaunan yang berjatuhan satu-satu. Ia mendesah panjang, lalu berdiri mengambil sapu lidi. Maghrib baru saja lewat. Azan dari masjid kecil di ujung desa masih menggantung samar di udara. Sudah kubilang, jangan biarkan halaman kotor. Malam atau siang, aku tak peduli. Ami yang baru selesai membaca buku gambar di dalam rumah, menatap neneknya dari jendela. Nek, jangan nyapu dulu ya, kata Bu Guru. Maghrib waktunya istirahat, kata orang kampung juga. Sudah, jangan ikut-ikutan mereka. Sapu ini lebih tahu kerja daripada mereka semua. Dan dengan itu, sapu lidi menyapu debu dan dedaunan di bawah langit yang semakin gelap. Tak ada yang tahu bahwa sore itu adalah awal dari sesuatu yang tak akan pernah bisa dibersihkan oleh sapu manapun. Sapu lidi itu bergerak cepat di tangan Nenek Sari. Suara gesekan ranting dan debu di tanah basah terdengar ritmis, seperti irama kesendirian yang ia mainkan sendiri. Di bawah pohon belimbing yang berdiri sejak ia masih gadis, dedaunan kering berputar-putar sebelum terdorong ke sisi halaman. Ami masih berdiri di jendela, menggigit bibir bawahnya. Ada rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Matanya menatap langit yang berubah gelap terlalu cepat, dan dedaunan pohon yang seolah bergerak lebih kencang dari biasanya. Di desa Wanasari, waktu maghrib bukan hanya soal pergantian hari. Ia adalah batas antara yang terlihat dan yang tidak, antara yang hidup dan yang menunggu. Tapi Nenek Sari tidak peduli. Baginya, semua itu hanya upacara ketakutan orang-orang malas. Ia hanya percaya pada yang bisa disentuh, disapu, dan dibersihkan. Tapi yang tak terlihat, itulah yang perlahan mulai merayap masuk ke dalam hidupnya. Ketika sapu menyentuh tumpukan dedaunan di dekat pohon belimbing, telinganya menangkap suara lirih, seperti bisikan, atau mungkin angin. Ia berhenti sejenak. Siapa di situ? Tanyanya, suara serak dan datar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi dedaun yang gemerisik seperti bertepuk tangan. Ia mendekatkan sapunya ke tumpukan yang lebih gelap di sudut tanah. Tiba-tiba, dari bawah dedaunan, keluar seekor cicak besar yang melompat ke arah wajahnya. Astaga! Nenek Sari mundur dan mengumpat.
Jantungnya berdetak kencang. Ami membuka pintu, berlari kecil keluar. "Nenek, kenapa?" "Cuma cicak," bentaknya. "Kembali ke dalam, Mi. Ini urusan orang tua." Tapi sebelum Ami berbalik, matanya sempat melihat sesuatu. Di bawah pohon belimbing, bayangan hitam, berdiri diam, tak bergerak, seperti manusia, tapi lebih tinggi, lebih kurus, dan tidak punya wajah. Ami berkedip, dan bayangan itu hilang. Ia mematung, menahan napas, matanya membesar. "Nenek, di sana tadi ada." Suaranya gemetar, menunjuk pohon. "Sudah, jangan takut-takuti nenek. Itu cuma ranting, atau bayangan sendiri." Tapi malam itu, angin terus berhembus aneh, dan Nenek Sari tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari jendela. Ia menarik selimut, menoleh ke tempat tidur Ami. Tapi gadis kecil itu juga terjaga, menatap langit-langit, sambil memeluk boneka kainnya erat-erat. Di luar rumah, pohon belimbing itu bergoyang pelan, dan di bawahnya, tanah yang tadi disapu bersih kembali tertutup dedaunan, seolah menolak untuk dibersihkan. Malam turun dengan dingin yang tidak biasa. Desa Wanasari, yang biasanya hening selepas Isya, malam itu seperti menahan napas. Angin malam terdengar seperti bisikan samar yang berputar di balik pepohonan. Nenek Sari duduk di kursi rotan tuanya, menghadap jendela yang setengah terbuka. Lampu minyak di pojok ruangan sesekali berkerlap, seolah ditiup dari dalam kaca. Matanya menerawang, pikirannya mengambang entah kemana. Ia merasa lelah, lebih dari biasanya. Tapi bukan lelah badan, lelah yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menempel di pikirannya dan tak mau lepas. Ami sudah tidur, atau setidaknya begitu dikira Nenek Sari. Anak itu tadi sempat demam ringan, tapi kini sudah terlelap di kamarnya. Namun saat malam makin dalam, suara itu datang. Ketukan halus, pelan, teratur, dari bawah lantai rumah panggung mereka. Tok, tok, tok. Nenek Sari mendongak, jantungnya berdebar. Rumah tua ini memang sering berbunyi karena kayu yang tua, tapi ini berbeda. Terlalu ritmis, terlalu disengaja. Ia mengambil lampu minyak dan berjalan ke kamar Ami. Perlahan, ia buka pintu. Ami terbaring memunggunginya. Tangan kecilnya memeluk boneka kain seperti biasa. Tapi yang membuat Nenek Sari terdiam adalah mata Ami terbuka. "Mi." Nenek Sari mendekat. "Kau belum tidur?" "Ada yang ketuk lantai, Nek," bisik Ami pelan, nyaris tak terdengar. Dia bilang, "Sudah waktunya dibersihkan." Lampu di tangan Nenek Sari bergetar sedikit. Ia menelan ludah. Hatinya berdebar lebih cepat. "Siapa yang bilang begitu?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Ami tidak menjawab. Matanya menatap langit-langit, lalu perlahan tertutup kembali, seperti sedang kembali tertidur. Tapi Nenek Sari tahu, ada yang salah. Ada sesuatu yang mulai masuk rumah ini. Ia berdiri, keluar kamar, berjalan pelan ke dapur, tempat lantai sering berbunyi. Tapi tak ada apa-apa. Semua tampak biasa. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, sapu lidi yang tadi ia gunakan sore itu sudah tidak di tempatnya. Padahal ia yakin menyandarkannya di sudut dekat pintu. Ia mencari ke bawah meja, ke belakang dapur. Tidak ada. Namun ketika ia kembali ke ruang tengah, sapu itu ada di sana. Berdiri tegak sendiri, menghadap pintu. Dan lantainya bersih sempurna. Terlalu bersih, seolah baru saja disapu. Keesokan paginya, warga desa melihat Nenek Sari duduk di bel-bel depan rumah, menatap kosong ke arah pohon belimbing. Ia tidak berkata apa-apa. Matanya merah karena tidak tidur, dan tangannya gemetar, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Sudah waktunya dibersihkan. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Dan entah kenapa, ia merasa bukan halaman rumahnya yang dimaksud. Pagi itu,
Langit desa Wanasari seperti tak punya warna. Matahari tersembunyi di balik awan kelabu, dan udara terasa berat, seakan-akan hujan besar akan turun. Namun tak ada rintik, hanya keheningan yang menggantung seperti kabut tipis. Nenek Sari duduk termenung di tangga rumahnya, menatap halaman yang bersih seperti tak tersentuh. Tak ada daun, tak ada jejak angin, bahkan debu pun hilang entah kemana. Ami belum keluar dari kamar. Biasanya gadis kecil itu bangun lebih dulu, menyelinap ke dapur dan duduk menunggu bubur panas buatan neneknya. Tapi kali ini, tidak. Nenek Sari bangkit. Langkahnya pelan menuju kamar Ami. Ia dorong pintunya perlahan. Ami duduk di tepi tempat tidur. Matanya sembab. Tangannya memeluk boneka kain erat-erat, hingga leher boneka itu tampak nyaris putus. Ami, kenapa kau belum keluar? Aku mimpi buruk, jawab Ami lirih. Mimpi apa, Mi? Ami tak langsung menjawab. Ia menatap wajah neneknya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, seolah takut terdengar oleh sesuatu di luar kamar. Aku mimpi rumah ini disapu sampai bersih, sampai semua orang di dalamnya ikut disapu pergi. Nenek Sari tercekat, jantungnya berdetak cepat, tapi ia berusaha tetap tegar. Sudah, itu cuma mimpi. Nenek di sini, tidak akan kemana-mana. Namun kata-katanya hanya bertahan sekejap, karena saat ia mengajak Ami ke dapur, semua perabotan berpindah tempat. Panci yang semula tergantung, kini tersusun rapi di bawah meja. Gelas-gelas berbaris lurus di atas rak yang tidak biasa. Bahkan ubin tanah liat di lantai tampak disusun ulang, lebih simetris dari sebelumnya. Siapa yang menyusun semua ini? Tanya Nenek Sari pelan, setengah bicara pada diri sendiri. Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara burung gagak dari luar rumah, serak dan panjang. Ami menarik lengan neneknya. Nek, semalam aku dengar langkah kaki dari dapur ke kamar. Tapi, bukan kaki manusia. Bunyi gesekannya seperti ekor panjang diseret. Nenek Sari membeku. Tangannya bergetar, perlahan meletakkan sendok yang tadi dibawanya. Hari itu, ia tak keluar rumah, tak menyapu, tak bicara dengan siapapun. Namun ketika malam datang dan angin mulai berdesir, sapu lidi itu kembali berdiri sendiri di tengah ruang tamu. Bersandar tegak, menghadap ke dalam. Dan saat Nenek Sari mendekat dengan hati-hati, ia melihat lantai di sekitar sapu sudah bersih. Terlalu bersih. Tapi di sudut lantai dekat dinding, ada bekas kaki kecil, penuh tanah, menuju kamar Ami. Nenek Sari berlari ke kamar. Ami tidak ada. Ia memanggil, mencari, membuka setiap sudut rumah. Tapi gadis kecil itu lenyap begitu saja. Namun saat ia kembali ke dapur dengan napas tersengal, Nenek Sari menoleh ke halaman, dan di bawah pohon belimbing, Ami berdiri diam, menatap ke dalam rumah. Nenek Sari segera keluar, memeluk Ami. Kenapa kau di luar? Ami menatapnya. Matanya kosong. Dia yang bawa aku ke sana. Dia bilang halaman ini belum bersih. Dan nenek masih belum menyapu semuanya. Malam itu, Nenek Sari tak bisa tidur. Ia menyalakan semua lampu minyak, menaburkan garam di setiap sudut rumah seperti yang diajarkan almarhum suaminya dulu. Tapi saat ia menatap keluar jendela untuk terakhir kali, sapu lidi itu sudah berdiri di luar, sendiri, tepat di bawah pohon belimbing. Desa Wanasari mulai berbisik. Mulut-mulut tetangga berbicara dari balik jendela, mengaitkan peristiwa aneh yang belakangan terjadi dengan satu nama, Sari. Nenek tua yang hidup hanya berdua dengan cucunya, yang tak pernah datang ke surau lagi, yang menyapu halaman saat senja mulai menelan matahari. Malam sebelumnya, Pak Muji, tetangga sebelah rumah, mengaku melihat sosok kecil melintas di depan jendela rumahnya. Ia kira itu Ami, tapi saat membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Hanya ada jejak kaki kecil yang memanjang ke arah pohon belimbing, lalu menghilang begitu saja. Pagi itu, Nenek Sari keluar rumah untuk pertama kalinya sejak hari-hari aneh itu dimulai. Langkahnya berat, matanya sayu, tapi ada tekad di wajahnya. Ia menuju rumah Bu Saminah,
Janda sepuh yang dikenal menyimpan banyak cerita dan doa-doa lama dari masa lalu desa. "Minah, aku butuh bicara," ucapnya. Bu Saminah memandangnya lama. Tak bertanya, tak mengangguk. Ia hanya membuka pintu dan mempersilakan masuk. Di dalam rumah yang penuh aroma menyan, Nenek Sari duduk dan menceritakan semuanya. Tentang sapu yang berpindah tempat, suara-suara dari bawah lantai, dan bayangan yang tak punya wajah. Tentang Ami yang berkata pernah dibawa ke halaman, dan tentang sesuatu yang belum pernah ia akui pada siapapun selama ini. "Dulu, waktu aku muda, sebelum menikah, aku pernah menyapu halaman rumah orang tua malam-malam. Maghrib, waktu itu aku marah, emosi. Tak tahu kenapa, tanganku terus menyapu, makin keras dan makin cepat, sampai aku merasa seperti mengusir sesuatu yang tak kulihat. Dan besoknya anak tetangga hilang. Ditemukan sudah tak bernyawa, di belakang rumah, di bawah pohon belimbing." Bu Saminah menunduk, tenang, tapi matanya membelalak sedikit saat mendengar nama pohon itu. "Belimbing," ulangnya. Nenek Sari mengangguk pelan. "Pohon itu tumbuh sendiri. Setelah kejadian itu, orang bilang akar pohon belimbing menandai tanah yang pernah dipinjam oleh makhluk tak kasat mata. Bukan cuma makhluk biasa, Sar. Kalau itu pohon belimbing bisa jadi tempat tinggal mereka yang disapu dari dunia kita." Nenek Sari meremas tangannya. Kepalanya menunduk. "Apa semua ini kesalahanku?" "Bukan salahmu sepenuhnya," jawab Bu Saminah pelan. "Tapi kau membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Dan sekarang yang dulu pernah disapu, sedang mencari jalan kembali." Di rumah, Ami duduk sendiri di depan cermin. Ia memandangi wajahnya, tapi matanya tidak fokus. Nafasnya perlahan, nyaris tak terdengar. Di belakangnya, dari bayangan cermin, seseorang berdiri. Tak punya wajah. Tangan panjangnya perlahan terulur dan menyentuh bahu Ami. Hari itu, Nenek Sari pulang dengan dada sesak. Ia tahu waktunya tidak banyak. Malam nanti, sapu itu akan kembali berdiri. Dan halaman rumah bukan satu-satunya yang ingin dibersihkan. Langit sore itu seperti luka yang belum sembuh. Merah keunguan, perlahan menghitam. Burung-burung tak berkicau, dan angin berhenti berhembus, seolah alam pun menahan napas. Nenek Sari menatap sapu lidi yang tergeletak di sudut dapur. Ia sudah meletakkan garam di setiap sudut rumah, mengikat pintu dan jendela dengan benang merah seperti yang diajarkan Bu Saminah. Tapi entah kenapa, ia tahu itu tidak cukup. Ami belum bicara sejak tadi siang. Sejak pulang dari rumah Bu Saminah, anak itu hanya duduk di sudut kamar, memeluk bonekanya, yang kini sudah kehilangan satu matanya. "Mi, makan dulu, ya." Nenek Sari menyodorkan semangkuk nasi hangat. Ami mendongak, tapi bukan wajah Ami yang dikenalnya. Mata anak itu hitam pekat, tak ada putihnya. Dan senyumnya terlalu datar. "Aku kenyang, Nek," ucapnya pelan. "Aku sudah makan. Dari halaman." Nenek Sari mundur setapak. "Apa maksudmu, Mi?" Ami tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke jendela. Dia bilang, "Malam ini waktunya bersih-bersih lagi. Rumah ini masih kotor." Malam datang lebih cepat. Awan hitam menggulung seperti ombak gelap di atas langit desa. Nenek Sari menyalakan semua lampu minyak, membaca doa dengan suara bergetar. Di sudut ruang tamu, sapu lidi itu kembali berdiri sendiri. Tapi malam ini, ia tidak sendirian. Di sebelahnya, muncul bayangan. Tinggi, kurus, tanpa wajah. Ia berdiri diam, tapi keberadaannya terasa seperti tekanan di dada. Sesak, dingin, menguras kekuatan jiwa. "Kau sudah menyapu saat matahari tenggelam. Kau membuka pintu kami." Suara itu muncul begitu saja, dalam pikiran. Bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala Nenek Sari. "Kami tak ingin diganggu, tapi kau menyeret kami keluar. Sekarang, gantian kami bersihkan tempat ini." Nenek Sari gemetar. Ia berlari ke kamar Ami. Kosong.
Hanya boneka mata satu itu di atas kasur. Tapi sebelum sempat melangkah keluar lagi, terdengar suara sapu lidi diseret. Perlahan, menyapu lantai dari ruang tamu ke dapur. Srek, srek, srek. Nenek Sari kembali ke ruang tengah. Dan di sanalah Ami berdiri. Tapi ia bukan lagi Ami. Kakinya telanjang, wajahnya tanpa ekspresi, dan di tangannya, sapu lidi yang kini bergerak sendiri. Aku sudah bantu bersih-bersih, Nek, ucapnya dengan suara datar. Sekarang, tinggal satu yang belum. Ami menatap langsung ke mata Nenek Sari. Kau! Tiba-tiba lampu minyak padam. Rumah gelap gulita. Suara sapu kembali terdengar. Lebih cepat, lebih kasar. Seolah sedang menyapu bukan lantai, tapi ingatan dan keberadaan. Nenek Sari memeluk dirinya sendiri. Mulutnya menggumam doa yang ia hafal sejak kecil. Tapi suara sapuan itu makin dekat, makin panas, seakan hendak menghapus dirinya dari dunia. Saat fajar mulai muncul, rumah itu sepi, terlalu sepi. Warga yang lewat hanya melihat pintu depan terbuka, dan halaman bersih. Tidak ada sapu, tidak ada jejak, tidak ada Nenek Sari, tidak ada Ami. Hanya pohon belimbing yang kini menjulang lebih besar. Dan di akarnya, sesuatu yang seperti ujung kain boneka mengintip dari sela tanah. Pagi itu, desa Wanasari diguncang ketenangan palsu. Dari luar, rumah Nenek Sari tampak seperti biasa. Halamannya rapi, daun-daun tak berserakan, dan pintunya sedikit terbuka. Namun tak seorang pun berani masuk. Bahkan Pak Muji yang biasanya sok berani hanya berdiri dari jauh, memandangi pohon belimbing yang menjulang tinggi dengan daun menghitam di ujung-ujungnya. Di bawah pohon itu, tanah seperti baru digali, atau lebih tepatnya, seperti menelan sesuatu. Bu Saminah mendengar kabar hilangnya Nenek Sari dan Ami dari mulut ke mulut. Saat itu juga, ia tahu, penyapunya telah kembali. Malam harinya, Bu Saminah menyusup ke rumah Nenek Sari. Ia membawa buntalan kain berisi benda-benda tua, kemenyan, segenggam bunga 7 rupa, dan selembar sapu lidi yang pernah ia ambil dari tempat keramat di hutan belakang desa. Ia mulai menabur bunga di depan pohon belimbing sambil membaca mantra pelan-pelan. Wajahnya berkeringat dingin, meski angin tak bertiup. Tapi sebelum ia menyelesaikan doa terakhir, tanah di bawah pohon itu bergetar. Dari sela akar, terdengar suara rintihan, tangisan, namun bukan seperti suara anak-anak, melainkan seperti banyak suara yang menyatu, lirih, sakit, dan meminta tolong. Kami disapu. Kami disapu dari dunia. Kami tidak mati, tapi kami bukan siapa-siapa lagi. Bu Saminah tersentak. Ia mengenali suara-suara itu. Itu suara anak-anak desa yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka yang dikira pergi merantau, atau hanyut, atau hilang diculik. Padahal mereka telah disapu secara harfiah. Tiba-tiba, angin besar berhembus dari arah dapur rumah. Pintu-pintu membanting sendiri, dan suara sapu lidi kembali terdengar. Srek, srek, srek. Di dalam rumah, Nenek Sari muncul, tapi bukan sebagai manusia biasa. Rambutnya putih seluruhnya, matanya merah, tubuhnya menggigil seperti menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Minah, aku sudah terlalu lama menyimpan ini, ucapnya. Mereka tidak pergi, mereka tinggal di rumah ini, di sela-sela lantai, di balik pintu dan jendela, di dalam sapu. Ia menatap Bu Saminah dengan mata berkaca-kaca. Dan aku adalah penjaga mereka. Apa maksudmu? Tanya Bu Saminah dengan suara tercekat. Aku tak sengaja menyapu mereka waktu muda. Aku marah. Aku menyapu sampai malam. Tapi ternyata, malam itu bukan cuma waktu maghrib. Itu waktu ketika dunia yang tak terlihat sedang terbuka lebar. Sejak itu, mereka ikut dalam setiap sapu. Setiap helai lidi membawa satu roh, satu anak, satu kesalahan. Ami muncul dari bayangan belakang, memeluk kaki Nenek Sari. Wajahnya masih kosong, tapi matanya mulai berair. Aku capek, Nek.
Boleh Ami pulang. Saat itu, langit menggelegar. Petir menyambar ujung pohon belimbing. Tanah di bawahnya terbelah sedikit, dan tangan-tangan kecil keluar dari sela-sela akar. Bukan untuk mencakar, tapi menggapai. Menggapai cahaya. Satu keputusan besar harus dibuat. Apakah Nenek Sari akan mengorbankan dirinya agar semua roh yang disapu bisa kembali? Atau ia akan tetap menjadi penjaga sapu dan membiarkan kutukan itu berlanjut? Bumi mengguncang, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah. Seperti ribuan tangan mencakar dinding, mendorong pintu, mengintip dari balik jendela. Suara itu semakin keras, semakin dekat, seolah dunia yang tidak terlihat kini ingin meruntuhkan dunia yang nyata. Di bawah pohon belimbing, tanah terbelah lebar, dan dari dalamnya muncul ratusan pasang mata. Mata anak-anak yang dulu hilang, kini semuanya memandang dengan wajah kosong, tanpa ekspresi. Wajah mereka tampak terdistorsi, antara kemarahan dan harapan yang tak pernah terwujud. Nenek Sari menggigil di tengah-tengah kerumunan roh itu. Ia memandang Ami, yang kini berdiri dengan wajah hampa, seperti bayangan dari anak yang pernah ia kenal. Ami. Nenek Sari menahan napas. Apa yang harus aku lakukan? Ami hanya menunduk. Tangannya terulur, memegang sapu lidi yang kini kembali berdiri tegak di dekatnya. Dan saat itu juga, Nenek Sari merasakan tubuhnya menurun, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Kau tahu, Nek, suara dari Ami terdengar dalam, serak dan berat. Aku tidak pernah pergi, aku hanya disapu. Dengan suara itu, Ami mulai berubah. Tubuhnya menjadi lebih ramping, lebih panjang, seolah tubuh kecil itu sedang diserap oleh kekuatan gelap yang tak terjangkau. Lalu, dalam satu gerakan cepat, Ami mengangkat sapu itu dan menyapunya ke lantai. Setiap sapuan menghapus sebuah ingatan. Setiap gesekan lidi di lantai memanggil roh yang hilang, satu persatu. Setiap helai sapu itu merenggut bagian dari dunia nyata, segala yang tersisa dari kehidupan yang pernah mereka jalani. Kita sudah dipilih, Nek. Semua yang kau sentuh dengan sapu akan menghilang. Ami berkata dengan suara yang kini bukan lagi suara anak kecil itu. Nenek Sari jatuh ke lutut. Ia merasakan energi yang sangat gelap menyelimuti dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Sesuatu yang terlahir dari kesalahan, dari tindakan yang tak termaafkan. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak bisa kembali, Mi. Kata Nenek Sari dengan suara serak. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin mengembalikan semuanya. Tapi saat ia hendak bangkit, tubuhnya seperti terhenti oleh kekuatan yang lebih besar. Roh-roh itu mulai bergerak mengelilingi Ami, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Mereka berputar, lebih cepat, lebih kencang, sehingga udara terasa berat, seolah dunia itu sendiri menahan napas. Kau tidak bisa memperbaikinya, Nek. Suara itu kembali terdengar, karena semua yang kau sapu telah hilang selamanya. Dalam keputusasaan, Nenek Sari menyadari satu hal yang sangat penting. Kutukan ini bisa dihentikan hanya dengan satu cara. Dengan tangan gemetar, Nenek Sari mengambil sapu lidi dari tangan Ami. Mi, ini adalah kesalahan besar. Aku akan menebusnya, meskipun dengan cara apapun. Aku akan menyapu jalan ini sekali lagi, agar semuanya kembali ke tempatnya. Dengan terpaku, Nenek Sari mengangkat sapu itu tinggi-tinggi, lalu menggesekkan sapu ke tanah. Semua roh, semua anak-anak yang terperangkap dalam kutukan itu, memandangnya dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Rasa harapan, rasa putus asa, rasa ingin kembali. Ini untuk kalian, untuk semua yang hilang, bisik Nenek Sari, terhanyut dalam rasa bersalah yang mendalam. Tapi saat sapu itu menyentuh tanah, semua menjadi sunyi. Dan tiba-tiba, di hadapannya, terbuka sebuah jalan. Jalan itu dipenuhi dengan cahaya lembut, cahaya yang datang dari balik awan gelap, seakan-akan menerangi dunia yang terlupakan. Terima kasih, Nenek. Suara Ami terdengar begitu lembut, begitu jernih. Sekarang kami bisa pergi. Dan di sana, di bawah cahaya yang mulai menghilang,
Ami kembali menjadi anak kecil yang pernah dikenal Nenek Sari. Wajahnya tersenyum, tanpa ada bayangan gelap yang mengikutinya. Tangan kecilnya melepaskan pegangan dari sapu, dan perlahan ia melangkah ke jalan cahaya itu. "Ami, jangan pergi, Mi!" Nenek Sari berteriak, berlari mengejar. Namun langkahnya terhenti oleh pohon belimbing yang tiba-tiba muncul di depannya. Ami menghilang bersama cahaya, bersama roh-roh yang akhirnya menemukan jalan pulang. Saat pagi datang, rumah Nenek Sari kembali sepi. Pohon belimbing itu tumbuh lebih besar, namun tidak ada lagi suara atau energi gelap yang mengikutinya. Dan di halaman depan, Nenek Sari berdiri, memandang rumah yang kini terasa kosong. Sapu itu tidak ada lagi. Ami tidak ada lagi. Namun sebuah ketenangan mulai menyelubungi desa. Semua yang terhapus kembali ditempatkan, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Dan Nenek Sari tahu bahwa mungkin ada hal-hal yang tak bisa dipulihkan. Tapi ia juga tahu bahwa beberapa roh yang telah pergi akhirnya menemukan kedamaian mereka.